Jadi dulu hanya buat selebrasi aja. Sekarang sudah mulai ke bisnis, makanya dibilang Space 2.0. Space 2.0 itu apa? Space untuk bisnis, bukan buat Bisnis. negara. Jadi kita lihat nih, APBN Indonesia ini. APBN Indonesia tahun 2022 itu sekitar 3.000 triliun. APBN Indonesia ada program Apollo 11, ini lebih besar daripada APBN Indonesia ya. Jadi memang mahal space itu, ya. Untuk Anda yang ada yang tahu Hubble teleskop nggak? Tahu Pak, Ya, untuk apa, Mas? untuk mencari objek yang lebih jauh Pak di angkasa Pak. Ya, kalau dulu kita pakai teleskop dari bumi untuk melihat planet, melihat objek di antariksa ya. Nah, sekarang teleskopnya disimpan di atas supaya apa? Ya supaya lebih jauh bisa melihat lebih jelas. Itu harganya 250 triliun. Pergi ke Mars nih Elon Musk. 1.500 triliun masih ya oke lah. Besar tapi masih bisa dihandle. International Space Station lebih mahal tuh daripada pergi ke Mars. Kenapa? 2.300 triliun. Bangunan yang paling mahal di dunia adalah International Space Station. Ya, 2.300 triliun harganya. Ini nih bendanya. Kenapa mahal? Punya negara, Pak. Karena langka, Pak. Hah? Bahan bakunya mahal, Pak. Nggak ada jual. Bahan bakunya Belum ada mahal. sponsor, Ongkos Pak. bawahnya mahal. Bahan bakunya kan dari bumi. Ongkos Belum bawahnya ada mahal. sponsor. Ya, Mati, ininya Gojeknya yang mahal. Nih Gojeknya nih. Gojeknya itu triliun ya, 10 triliun sekali pergi. Mahal. Kenapa? Karena yang jualan negara. Nah, mulai pada saat negara tidak ada tapi ada swasta, ini jadi murah. Tidak lagi 2.300 triliun, mungkin cuma hanya 200 triliun kecil. Setelah Gojeknya ada, harga ini makin murah, makin murah. Malah ada yang lebih kecil yang ditawarkan, nggak sampai 1 triliun. Ini perusahaan Indonesia banyak yang beli. BRI aja, BRI yang beli satelit, dia bayar 20 triliun. Berani dia bikin satelit ya. Jadi kecil kalau 1 triliun buat BRI. Jadi buat orang Indonesia bikin International Space Station mampu. Bisa bikin 20 tuh BRI. International Space Station. Lebih Oh, luas izin, di Pak. angkasa daripada di bawah. Kalau gitu BEP-nya berapa lama ya, Pak? Nah, BEP-nya menarik nih. BRI sudah menghitung kenapa dia bayar 20 triliun berani. BRI ya. BRI sudah hitung karena dia selama ini sewa. Nah, sewanya itu 1 tahun 2 triliun. Dan transpondernya hanya 2 kalau nggak salah. Nah dengan dia bikin sendiri, dia bilang 5 tahun bisa balik. Punya satelit sendiri. BRI ya. Jadi BEP 5 tahun buat BRI. Ini dengan kos yang mahal loh. BRI meluncurkan satelit dengan kos yang mahal. Dia pesen satelitnya aja hampir 10 tahun. Kenapa? Karena nunggu Gojeknya juga lama. Sekarang kalau BRI mau meluncurkan dia hanya nunggu 2 tahun. Nggak perlu 10 tahun. Mungkin tahun depan hanya nunggu setengah tahun kali. Perusahaan itu setengah tahun bisa langsung punya satelit diluncurkan. Kalau satelit kecilnya kan BRI satelit besar. Satelit kecil 3 bulan, Bapak pesen 3 bulan bisa udah operasional. Sekarang satelit. Dengan harga mungkin ada 10 miliar aja udah cukup. Setiap perusahaan UMKM 10 miliar itu kan kecil. UMKM PT bisa punya satelit sendiri sebenarnya dengan harga 10 miliar 3 bulan bisa operasional langsung. Kenapa? Karena Gojeknya ada Falcon, punyanya SpaceX. Murah. Inilah industri yang harus dibangun di Indonesia. Kalau bisa, tiap perusahaan punya satelit sendiri. Kalau di luar negeri udah ribuan tuh Pak satelit. SpaceX aja mau meluncurkan 35.000 Starlink satelit. Ingat, 35.000 satelit hanya SpaceX. Starlink untuk internet aja kita dapat.
Masa Indonesia nggak punya katakanlah 100? Sekarang kan cuma hanya 5, 6. Karena memang masih mahal kemarin-kemarin. Sekarang udah murah. Tapi perusahaan masih belum punya bisnis model untuk bisa punya revenue dari satelit. Padahal tadi saya bilang CCTV aja, satelit untuk natural resources, satelit untuk weather forecast, wah, unlimited. Di sini yang diperlukan inovasi buat perusahaan-perusahaan Indonesia untuk mulai mengeksplor angkasa dirgantara. Bagaimana kalau International Space Station? Nanti kita bahas ya di mungkin pertemuan ketiga atau keempat. Bagaimana bisnis modelnya International Space Station? Berapa sih kok? Karena sekarang sudah mulai itu ada banyak perusahaan-perusahaan yang bikin, Pak. Jadi Bapak kalau mau bikin ruko di sana, pesen. Ada perusahaannya yang bikinin. Ya. Jadi tinggal kita tahu operasional aja. Jadi industri space begitu pesatnya berkembang. Jadi kita ketinggalan banyak. Sama seperti dulu zaman digital, ya usaha-usaha online ya kita hanya ngikut. Udah telat 5 tahun baru punya online. Ya semuanya selalu telat. Nah sekarang ke space kalau bisa mulai hiperaktif tanda petik ya. Bisnis dan negara harus hiperaktif. Sehingga yang nggak ketinggalan. Sama seperti SpaceX kan hiperaktif tuh. Dia langsung membuat gebrakan-gebrakan yang banyak.